Tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 1, benda tunggal dan campuran. Pembelajaran 4. Hari ini, Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Siti dan teman-teman menyambutnya dengan gembira. Kemana mereka akan melakukan kegiatan? Oh, ternyata mereka menuju ke belakang sekolah. Di sana terdapat hamparan sawah dan sungai. Dari belakang sekolah juga tampak daerah pegunungan. Pak Tagor menjelaskan mengenai kenampakan alam Indonesia. Amati gambar berikut ini. Ketampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi dan ada daerah dataran rendah. Ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan. Ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Ketampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu ketampakan alam wilayah daratan dan ketampakan wilayah perairan. Adaptasi masyarakat terhadap ketampakan alam sekitar. Permukaan bumi tidak rata. Permukaan bumi ada yang tinggi dan ada yang rendah. Ketampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Ketampakan alam terdiri atas dua bagian pokok, yaitu ketampakan alam berupa perairan dan ketampakan alam yang berupa daratan. Daratan adalah tempat kita berpijak. Bentuk ketampakan alam berupa daratan bermacam-macam. Contohnya, gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta. Perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Bentuk ketampakan alam perairan, contohnya sungai, danau, dan laut. Manusia melakukan adaptasi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan ketampakan alam di lingkungan tempat tinggal. Adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencaharian utama, makanan, bentuk tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga, dan teknologi. Semua kegiatan itu menyesuaikan tempat mereka tinggal. Kita dapat melihat hasil adaptasi masyarakat suatu daerah. Makanan dan barang-barang atau benda-benda khas dari daerah pegunungan berbeda dengan daerah pantai dan dataran rendah. Dari bacaan di atas, dapat disimpulkan bahwa benda-benda atau barang-barang di setiap daerah berbeda. Tidak hanya itu, air di laut juga akan berbeda dengan air di pegunungan. Dapatkah kamu membedakan air laut dengan air pegunungan? Air laut tidak bisa langsung diminum, bisa menimbulkan dehidrasi bila meminumnya. Rasa airnya asin berasal dari laut. Air pegunungan bisa langsung diminum, bisa menghilangkan rasa haus. Rasa air tawar berasal dari mata air di daerah pegunungan. Bicara tentang air, perhatikan iklan berikut. Dari iklan tersebut, gambar 1 menunjukkan iklan tentang depot air minum isi ulang. Gambar 2 menunjukkan iklan jasa pemasangan depot isi ulang air mineral. Ada beberapa unsur iklan yang sudah termuat dalam gambar iklan 1, tapi ada juga beberapa unsur iklan yang belum termuat dalam gambar iklan 1. Adapun unsur-unsur iklan media cetak yang ada dalam gambar 1 adalah kalimat iklan, keunggulan produk, nama produk, gambar produk. Unsur-unsur iklan yang tidak ada dalam gambar 1 adalah harga produk, nama telepon pengiklan, alamat pengiklan. Ada beberapa unsur iklan yang sudah termuat dalam gambar iklan 2, tetapi ada juga beberapa unsur iklan yang belum termuat dalam gambar iklan 2. Adapun unsur-unsur iklan media cetak yang ada dalam gambar 2 adalah nama produk, gambar produk, kalimat iklan, dan keunggulan produk. Unsur-unsur iklan yang tidak ada dalam gambar 2 adalah harga produk, nomor telepon pengiklan, alamat pengiklan. Meskipun alam dan ketampakan alam daerah satu dengan daerah lainnya berbeda,
Kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Untuk mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dapat dimulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Perhatikan gambar dan uraian keterangan gambar berikut. Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman membersihkan parit kecil di samping sekolah. Pak Tagor meminta anak-anak membersihkan sampah yang menghalangi aliran air. Pak Tagor juga meminta anak-anak untuk mencabut rumput-rumput ilalang di sepanjang parit. Siti dan teman-teman senang melakukan kegiatan itu. Mereka rukun dan bekerja sama demi lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Hidup rukun sangat menyenangkan. Hidup rukun harus terjalin, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Siti bekerja sama dengan teman-teman seperti pada gambar di atas yang mencerminkan hidup rukun. Selain yang dicontohkan pada gambar, hidup rukun misalnya dengan membantu orang yang membutuhkan atau sedang susah. Dengan hidup rukun, kita turut memperkuat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Manfaat hidup rukun adalah dapat mengurangi atau menghindari perselisihan dan perpecahan. Hidup lebih tenang, persatuan semakin kuat, hidup lebih harmonis, suasana lingkungan lebih aman dan tentram. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar.